Halo anak-anak, jumpa lagi kali ini dalam chapel. Oke, sebelum kita memulai chapel, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, anak-anak di rumah boleh tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, berdoa bersama teacher. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mengikuti chapel sekali lagi. Kami mohon Tuhan menolong kami, memberikan kami kesungguhan hati di dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan menyanyi 2 lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lagu pertama, hari ini harinya Tuhan. Oke, bisa? Kita nyanyi ya dengan musik. Anak-anak di rumah ikuti ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lagi. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, bagus sekali. Good. Oke, lagu kedua, lagunya dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk. Anak-anak di rumah bisa? Teacher yakin kalian bisa ya. Kalau belum bisa, ikutin ya, nyanyi bersama-sama teacher, nanti juga akan bisa. Oke? Kita nyanyi dengan musik ya. Kita nyanyi 1 kali saja lagu ini. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, hendaklah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, hendaklah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, adalah nama Tuhan dipuji. Oke, very good anak-anak. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Teacher harapkan anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Oke? Halo anak-anak yang berada di rumah, berjumpa lagi dengan Lause Julimin ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Temanya adalah Allah adalah pribadi. Oke? Nah, sebelum kita masuk di dalam cerita firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa? Ya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa ya. Anak-anak boleh berdoa di rumah. Oke, kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, kami mau ucap syukur dan terima kasih
atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa di surga untuk anak-anak yang di rumah boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau bukakan setiap lubuk jantung anak-anak, sehingga anak-anak dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Anak-anak juga dapat bertumbuh melalui firman ini, dapat berakar kuat, dan juga dapat berbuah di dalam kehidupannya, baik itu buah pertobatan maupun juga buah Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, dengarkanlah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 9 sampai dengan 10. Ya. Selanjutnya Kejadian pasal 6 ayat 6 dan juga Yosua pasal 3 ayat 10. Lause akan membacakan. Ya, silakan menyimaknya dengan baik. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat kedua, Kejadian pasal 6 ayat 6. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 6. Lause akan membacakannya. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan jantungnya. Ayat ketiga, ya, yaitu Yosua pasal 3 ayat 10. Yosua pasal yang ketiga ayat 10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Oke, nah, jadi kita sudah belajar ya bagaimana Allah itu menyatakan dirinya. Apa? Kita sudah belajar bagaimana Allah menyatakan dirinya, yaitu lewat apa? Ciptaannya. Selanjutnya, lewat apa? Lewat firman yang diilhamkannya. Apa itu? Yaitu Alkitab. Ya, dan juga apa? Dan juga melalui putranya. Siapakah putranya itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, Kamis yang lalu kita juga sudah belajar sifat dasar. Apa? Sifat dasar atau natural Allah. Yaitu apa? Yaitu Allah adalah roh yang sudah kalian pelajari. Oke? Nah, dan hari ini kita akan belajar tentang Allah adalah pribadi. Apa anak-anak? Betul, Allah adalah pribadi. Ya, apa artinya Allah adalah pribadi? Ada yang tahu anak-anak? Apa itu Allah adalah pribadi? Artinya ya bahwa Allah juga punya perasaan, punya emosi, punya kehendak, kasih, ya, pengetahuan, dan lain-lainnya. Paham? Ya. Terus anak-anak harus tahu ya bahwa ada beberapa ajaran yang mengajarkan bahwa apa? Bahwa wujud Tuhan mereka itu ada yang tinggal di gunung, ya, tinggal di pohon, batu, patung, dan lain-lainnya.
Oke. Nah, pertanyaan untuk anak-anak sekarang. Apakah gunung punya perasaan? Ya. Apakah gunung punya perasaan, emosi, kasih, dan lain-lainnya? Punya enggak? Tidak. Ya. Selanjutnya, apakah pohon punya perasaan emosi? Apa jawaban anak-anak? Tidak. Terus, apakah patung punya kasih atau kehendak? Punya enggak? Kira-kira patung itu punya kasih atau kehendak? Punya enggak? Juga tidak punya. Karena apa? Karena patung adalah benda mati. Ya, itu artinya apa? Artinya bahwa Allah mereka itu adalah Allah yang mati. Ya, jadi Allah yang tidak berkuasa dan Allah yang tidak berpribadi. Paham? Nah, akan tetapi bagaimana dengan Allah yang kita sembah? Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berpribadi. Dia memiliki kehendak, memiliki emosi, memiliki pengetahuan, perasaan, kasih, dan lain-lain. Contohnya begini, anak-anak. Ya, contohnya Allah yang kasih. Alkitab menjelaskan ya bahwa Allah sangat mengasihi orang-orang yang ada di dunia ini. Ya, anak-anak bisa membukanya di kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Apa? Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Anak-anak di rumah yang tidak bisa membuka Alkitab bisa meminta papa dan mamanya untuk apa? Membukakan Alkitabnya di rumah. Ya, jadi apa? Ini menggambarkan bahwa Allah memiliki kepribadian. Apa? Allah memiliki kepribadian. Ya, memiliki kepribadian seorang bapa yang lembut, yang menginginkan apa? Hal yang terbaik ya untuk anak-anaknya yang ada di bumi. Ya, jadi ini menunjukkan perasaan bahwa Allah begitu mengasihi kita. Ya. Nah, yaitu apa? Dengan mengutus putranya yang tunggal. Siapa putranya yang tunggal itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah 100% yang menjelma menjadi manusia 100%. Yang sudah datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan manusia-manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya, yaitu dengan mati di atas kayu salib, ya, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Artinya bahwa Tuhan Yesus mengalahkan maut. Ya, anak-anak, makanya kita boleh percaya Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Coba kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, karya penyelamatan tidak akan pernah terjadi. Anak-anak di rumah tidak akan selamat. Lause juga tidak akan selamat. Semua manusia di dunia ini tidak akan selamat. Tetapi kalian harus ingat bahwa karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, bahwa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib demi apa? Menyelamatkan kita manusia. Tuhan Yesus harus mati, dosa kita baru bisa diselamatkan. Ya, jadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut, selanjutnya apa yang terjadi? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selanjutnya setelah menampakkan diri, apa yang terjadi?
Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat untuk orang-orang yang percaya. Ya, makanya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita harus percaya? Pertama, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mengalahkan maut. Tuhan yang kita sembah adalah Allah 100% dari tahtanya yang kudus, ya, di surga, datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia. Oke, dari surga turun ke dunia, menyelamatkan setiap kita berdosa. Setelah disalib, ya, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus kembali ke surga. Dari surga turun ke bumi, kembali ke surga. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, oleh karena itu anak-anak di rumah, ya, harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran saya, dosa pelanggaran papa mama saya, adik kakak saya, tetangga-tetangga saya. Kalau anak-anak melakukan itu semua, anak-anak semua percaya, Tuhan Yesus berjanji apa? Akan memberikan kita hidup yang kekal. Ya, Tuhan Yesus tidak menjanjikan kalau kamu ikut Yesus, kamu akan senang, kamu akan bahagia, kamu akan hidupnya enak. Tidak, anak-anak ya. Tapi apa yang Tuhan Yesus janjikan? Tuhan Yesus janjikan bahwa setiap kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, oke. Hari ini kita sudah belajar secara sederhana bahwa Allah adalah pribadi. Ya. Nah, kiranya melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan, anak-anak dapat mengerti dan menjadi anak-anak yang baik di rumah. Oke, terima kasih. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini anak-anak sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan yang disampaikan, anak-anak dapat bertumbuh di dalam kehidupannya dan juga dapat menjadi saksi Kristus yang baik untuk papa mamanya yang belum percaya Tuhan Yesus, untuk adik-adik kakak-kakaknya juga, tetangga-tetangga di sekitarnya, sehingga dapat menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang indah. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat untuk semua anak-anak di rumah. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.